sol den i kvandelsen bro. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum, Hairil, apa benar ini kamu? Waalaikumsalam, ini benar dengan Hairil. Ada apa? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini saatnya, tolong kabari pemuda-pemuda yang lainnya. Wah, itu berita yang sangat penting. Baik, akan sudah aku sampaikan. Baik, terima kasih. Pada saat kabar kekalahan Jepang sampai ke tanah air, Soekarno-Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat tengah berada di Dalat, Vietnam. Mereka diundang oleh Jenderal Terauchi pada 12 Agustus 1945 untuk membahas rencana kemerdekaan. 2 hari kemudian, tepat pada 14 Agustus, mereka kembali ke Indonesia. Selamat datang kembali, Bu. Ada apa? Jepang telah menyerah ke sekutu, saya yakin. Jenderal Terauchi belum memberitahu Anda. Mari kita segera laksanakan proklamasinya sekarang, Bung. Saat yang tepat, jangan kita lewatkan. Urusan ini terlalu penting untuk dibicarakan di sini. Ayo kita cari tempat yang lebih aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Apakah Bung Karno ada di rumah? Ada, silakan masuk. Nanti saya panggilkan dulu. Siap, terima kasih. Bung, Jepang telah menyerah. Ini saatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tentang kemerdekaan, Jepang sudah berjanji akan memerdekakan kita dan sudah membentuk PPKI. Tapi Bung, kemerdekaan harus diperjuangkan sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Saudara-saudara, sebelum melanjutkan, mari kita minum teh dulu. Terima kasih, Bu. Bung, PPKI bentukan dari Jepang. Jika kita memproklamasikan lewat Jepang, maka dunia akan menganggap kita sebagai boneka Jepang. Saya adalah ketua PPKI. Saya bertanggung jawab atas proses ini. Kita harus merdeka secara prosedural. Tapi Bung, jika kita terlalu lama, kita bisa kehilangan momen ini. Intinya, saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan sebelum ada kesepakatan dengan PPKI. Baiklah, Bu. Tapi coba pikirkan kembali, karena waktu kita tidak banyak. Baiklah, Bung. Kami izin pamit.
Di belakang gedung Ejikmun, para pemuda berkumpul membawa Soekarno dan Hatta ke tempat aman tanpa pengaruh Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras. Proklamasi harus lewat PPKI. Mereka masih takut dengan Jepang. Masih berada di bawah pengaruh Jenderal Tarauchi. Apakah ada pendapat lain? Indonesia tidak boleh merdeka di bawah bayang-bayang Jepang. Maka dari itu, kita harus segera bertindak. Bagaimana jika kita semua bicarakan ini di Rengas Dengklok? Karena di sana jauh dari pengaruh Jepang. Kalau begitu, kita temui Bung Karno malam ini juga. Siap, ayo. Bung, kami datang malam ini untuk mendesak proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bung, harus memimpin kami. Kami sudah sepakat, proklamasi harus segera dilakukan. Apa? Mau memberontak? Hanya memperingatkan, Bung, jika tidak segera bertindak, rakyat akan memberontak sendiri. Di Rengas Dengklok. Baik, kita laksanakan malam ini juga. Selamat malam, Bung. Mohon ikut kami ke kota. Baik, saya bersiap. Bung, ayo sudah saatnya. Sudah saatnya apa? Kepalaku dipenggal? Atau kepala kalian yang dipenggal? Atau kepala mereka yang dipenggal? Kamu tahu, jika bawahan mati, masih ada penggantinya. Tapi jika pemimpin yang mati, apakah ada penggantinya? Siapa yang akan memimpin negeri ini? Namun, Bung, kita tidak boleh menyanyiakan hal ini. Baiklah. Tolong siapkan barang-barang. Rombongan bertukar mobil karena mobil yang ditumpangi Soekarno kembali ke Pegangsaan, sedangkan Soekarno, Hatta, dan Fatmawati melanjutkan perjalanan ke Rengas Dengklok. Jadi, apa rencana kalian? Kami ingin Bung proklamasikan kemerdekaan tanpa Jepang. Jepang sudah menyerah, ini waktu yang tepat. Kita harus menunggu penjelasan yang resmi. Tidak, kita ingin merdeka dengan perjuangan kita sendiri, tanpa pemberian Jepang. Jika kita menunggu Jepang, kita bisa dijajah lagi. Setelah perbincangan yang panjang dengan para pemuda di hadapan Sodan Chosinggih, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai rencana para pemuda. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta harusnya menghadiri rapat PPKI. Namun, pada saat itu, Soekarno-Hatta dikabarkan menghilang. Subarjo kemudian menghubungi Laksamana Maeda. Setelah diketahui keberadaannya, Subarjo kemudian membujuk agar Soekarno-Hatta dikembalikan. Didampingi Yusuf Kunto, Subarjo segera menjemput Soekarno-Hatta dan tiba di Rengas Dengklok pada sore hari. Soekarno-Hatta dan rombongan kemudian kembali ke Jakarta dan tiba pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka mengantar pulang Fatmawati dan Guntur ke Pegangsaan terlebih dahulu. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju rumah Laksamana Maeda yang dianggap aman untuk menyusun teks proklamasi. Selamat malam, Bung Karno, Bung Hatta, dan saudara-saudara sekalian. Silakan gunakan rumah ini. Saya telah perintahkan agar tentara Jepang tidak mencampuri urusan malam ini. Terima kasih, Maeda-san. Ini akan tercatat dalam sejarah kami. Saya
Saya bukan politisi, saya juga bukan prajurit. Tapi saya menghargai perjuangan kalian. Malam ini saya hanya minta satu hal, jangan ada pertumpahan darah. Kami hanya ingin merdeka dengan damai, tak ada niat untuk membuat kekacauan. Ini Bung. Proklamasi kita buat sesingkat-singkatnya. Saya setuju. Bagaimana bunyi pembukaannya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Agustus 1945 dikenang menjadi pernyataan kemerdekaan dari rakyat Indonesia, bukan bangsa Jepang. Sehari setelahnya, Soekarno-Hatta dengan organisasi nasionalis dan Islam mengadakan kongres selama 3 hari untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.